Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas, ini ikhlas semua kelihatannya, harus ikhlas. Rahimakumullah, yang senantiasa mencari ridha Allah, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini sehat semua Bapak Ibu? Ucapan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, barusan zikir tertinggi pagi hari ini. Alhamdulillah. Siapa yang bersyukur kepada Allah, innama yashkuru li nafsi, maka efeknya akan dikembalikan kepada yang bersangkutan, kepada kita semua. Jadi ngefek Pak. Ucapan syukur itu ngefeknya luar biasa. Kata Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas apa yang aku berikan, kata Allah, maka aku akan tambah berkahnya, rahmatnya, nikmatnya. Maka nikmat sehat pagi ini akan jadi modal, akan jadi bekal kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak dari segala tujuan kita. Tapi sebaliknya kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadidun, sesungguhnya azabku pedih. Jadi artinya nikmat yang barusan yang tidak disyukuri itu otomatis langsung jadi laknat, berubah. Ada air, pengen minum, ada air di rumah setengah gelas, pengennya segelas penuh, cuma ada setengah. Apa bilangnya? Ayah segelas, cuma ayah setengah. Ya lu kan airnya itu butuh segelas, butuh. Itu ungkapan apa? Kufur atas nikmat. Kufur. Begitu kufur nikmat, gelasnya pecah, airnya tumpah, terbayang. Jadi emosi, jadi mubazir, jadi dosa, dihitung tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah uring-uringan, kesal sama istri. Siapa yang minum air saya? Mulai kan cari kambing hitam siapa, dan seterusnya. Coba kalau dia alhamdulillah masih kebagian setengah, bismillah diminum airnya. Gak usah nanya lagi siapa yang minum, kita sudah berbagi sama bagian dari keluarga kita. Kalau istri saya yang minum, alhamdulillah kita berbagi minuman. Mubazir gak? Tidak. Gelas pecah gak? Enggak. Hatinya nikmat, siap berbagi. Kata Allah, aku tambah nikmatnya. Jadi nikmat itu wajib hukumnya disyukuri. Ucapan paling sederhana, paling rendah, paling bawah syukur itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini Bapak Ibu sekalian berbahagia, tadi sudah saya baca ayat. Kita bahas ayat saja ya Pak ya. Hubungannya dengan akidah dan akhlak. Jadi akidah fondasinya, akhlak buahnya. Akidah fondasinya, akhlak buahnya. Bisa nggak kita berharap
buah tanpa menanam pohon? Bisa nggak kita berharap buah tanpa ada pohon? Tidak. Buah itu hadir oleh Allah, dihadirkan melalui pohon. Bisa nggak buahnya manis kalau pohonnya rusak, jelek, sakit, batangnya kering, kerontang, tidak diurus Pak? Bisa nggak berbuah bagus? Buahnya indah, buahnya rasanya manis, dijual mahal harganya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau batangnya buruk. Bisa nggak batangnya bagus, sehat, kalau akarnya tidak bagus? Tidak. Jadi paling dasar adalah akar. Akar itu adalah akidah. Akidah itu ikatan. Pohon itu bakal tumbuh, bakal maksimal, bakal baik, bakal sehat, bakal kuat, ditiup angin seperti apapun, dan bakal bermanfaat bagi orang yang kepanasan untuk berteduh kalau akarnya kuat. Gitu. Nah, sekarang kita ngomongin akar ke buah. Saya akan ceritain batangnya. Batangnya itu Pak, rukun Islam. Sholat, dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini sudah kita kerjakan semua nih Pak. Alhamdulillah. Syahadat, alhamdulillah. Syahadat kita gak usah harus diulang. Kita udah syahadat di alam arwah. Sholat, alhamdulillah, gak pernah kita tinggal. Ini wajah-wajah yang tidak pernah meninggalkan sholat. Alhamdulillah. Ya lambat-lambat dikit lah ada. Betul nggak Bu? Iya, zuhurnya jam 1 ada kan? Bapak yang zuhur jam 1, zuhur jam setengah 1 ada? Di sini zuhur jam berapa? Waktu zuhur deh, azannya. 11.58 sebelum jam 12. Itu awal waktu ketika pintu langit dibuka. Ada nggak orang sini yang sholatnya jam setengah 1 zuhur? Jangan dulu bilang banyak karena dia ya jangan disimpulkan. Ada aja lah. Ada. Gak apa-apa dia sholat. Tapi pastikan tidak ada yang meninggalkan sholat. Tidak ada. Saya mah yakin banget di komplek kita ini tidak ada satupun orang muslimah yang berani meninggalkan sholat. Tidak ada. Yakin beremah tidak ada. Sholat, zakat, saya yakin tidak ada yang meninggalkan zakat. 2,5% setahun dari hartanya. Alhamdulillah. Ya kalau sodakohnya rada kurang banyak lah ya. Sodakohnya ini mah zakat mah wajib, nggak bisa ditinggal. Yang rukun Islamnya wajib-wajib. Sholat 17 rakaat, zakat 2,5%, puasa bulan Ramadan. Gak apa-apa, jarang Senin Kemis, asal Ramadan dilaksanakan. Itu udah wajib-wajib. Haji, alhamdulillah haji banyak sekali Pak ya. Haji, gak pernah umroh, haji gak apa-apa. Dan yang wajibnya haji sekali. Umroh sunnah, umroh hanya refresh. Sama seperti puasa, sunnahnya itu Senin Kemis, Ayyamul Bid. Kemudian puasa haji sekali. Nah itu alhamdulillah tidak. Sepanjang kita melaksanakan rukun Islam, kita sudah disebut sebagai muslim. Nah sekarang saya akan cerita dulu Pak. Sholatnya itu udah itu malah. Sholat, zakat, saum, haji udah itu Pak. Ada yang beda-beda pendapat ya di situ Pak. Sholatnya beda. Sepanjang Ka'bahnya satu, jumlah rakaatnya 17 rakaat, kita sama. Ada yang kunut tidak kunut subuh, itu sama, gak ada beda. Itu sunnah, perkara sunnah.
Yang kita masalahkan adalah sholat 17 rakaat. Kalau ada yang tidak sholat 17 rakaat, itu problem. Tapi kalau ada yang tidak sholat qobla, tidak sholat ba'da, nggak problem. Itu mah sunnah, benar Pak? Nggak problem. Allah menurunkan azab itu kalau di daerah itu ada orang muslim kebanyakan tidak sholat yang wajib. Wah, itu diturunkan azab. Begitu dia standar Islamnya 17 rakaat aja sholatnya sudah terlepas. Kalau ada tambahan rawatib qobla ba'da, tambah lagi sunnah Jawa, sunnah biasa. Tidak hanya zakat tapi juga sedekah, infak. Tidak hanya puasa Ramadan tapi juga puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan. Tidak hanya haji sekali tapi juga umrah berkali-kali, mungkin 3 kali, mungkin 4 kali gitu. Allah tidak turunkan azab, tapi sebaliknya justru Allah turunkan rahmat. Itu yang disebut masyarakat marhamah. Nah, ini dia masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa efeknya rahmat Allah terhadap diri kita? Tenang, bawaannya itu tenang, Pak. Kalau hidup dirahmati Allah, tenang. Sakit dia tenang, bisa mawana, bisa membalikannya, bisa menerimakannya. Bapak sendal hilang, kalau sendal hilang Bapak yang di sini. Ini sendal hilang Bapak bawa ke sini, sendal yang mana Pak? Yang mahal apa yang murah? Sendal capit aja. Beda kan kalau kita lagi kunjungan kemana gitu ya Pak ya. Kita bawa sendal pasti nggak sendal capit lah kalau pagi-pagi jalan gitu. Mau sarapan pagi di hotel gitu kan. Sendalnya sendal yang bagus Pak ya. Udah capit deh Pak. Ke masjid mah udah capit Pak. Kadang-kadang berem pakai lagi. Kadang-kadang sisiran. Udah subuh ya kenyawan rupanya ayat. Mau pakai. Kalau hilang kira-kira nampil tuh. Itu sendal tidak ada. Sendal tidak ada. Kesimpulannya pasti bukan yang ke masjid. Benar Pak ya? Benar ya? Sendal saya hilang bukan oleh orang yang ke masjid. Pasti. Lalu siapa? Sendal hilang. Oh, sama orang yang tidak ke masjid. Kalau di masjid sholat bareng. Kalau sholat bareng kan kita akan ambil sendal. Kalau sendal kita tidak ada dan ternyata oleh orang yang di masjid, bukan sengaja diambil, tapi salah bawa. Kalau salah bawa apa buktinya? Pasti sendal mana ya? Kalau sendal Bapak tidak ada, Bapak di awal-awal sendal tidak ada sendal, tunggu apa sampai akhir? Kebahagiaan saya sama, betul nggak? Oh iya berarti kita yang salah ngambil berarti. Nuduh nggak apa-apa. Nanti ketemu Zuhur ya. Tidak mencak-mencak ke DKMT. Ini masjid udah nggak aman, daerah kita tidak aman. Kita turunkan 1 kompi saja. Gara-gara sendal 1 kompi itu. Nah, jadi balik lagi. Kalau orang yang berakhlak kepada Allah, ibadahnya itu benar, batangnya itu bagus, itu buahnya itu buah ikhlas, buah sabar, buah tawakal. Buahnya itu yang ada ikhlas, sabar, tawakal. Spiritualnya itu tinggi berpikir. Selalu ke orang itu nggak nuduh, selalu mungkin dia salah, bahwa mungkin terburu-buru, mungkin rusuh gitu ya Pak ya. Coba kalau hanya tanya karena si Bapak bengar-bengar mobil halus sendal kalah dari sendal. Ternyata dia tuh salah bawa. Kita udah nuduh nggak Pak? Udah nuduh gitu. Punten banyak doa, punten ayo sudah teh abdi, tidak ada sami kabayan abdi teh. Ayah sendal mungkin di rorompok begininya ayah, ya Allah. Abdi mah nyanak sendal, ternyata tadi teh nyanak sendal. Capit, suka tes nari ya. Aduh punten Bapak.
Kita sudah seudon tadi kan Pak. Pertanyaan saya, apa bedanya kita sama orang yang tadi salah bawa sedang? Dia salah tidak sengaja. Salah tidak sengaja. Dosa, tapi tidak sengaja. Besar apa kecil dosanya? Sedang lagi Pak ya? Sedang. Pertanyaan saya sekarang yang kedua. Kita sengaja menuduh dia. Padahal dia tidak sebenarnya namanya senang. Kita udah nuduh dia. Besar kan dosanya Pak? Besar. Nuduh orang itu besar Pak. Coba kalau tiba-tiba kita bilang sudah saya kata, mungkin ada yang salah bawa senang. Udah tungguin sisanya kemana? Revenue sisanya ada nggak? Begitu ada ini berarti yang punya sendal ini bawa sendal saja. Dan mungkin nanti siang orang yang baik begitu salah selalu ingat Allah dan langsung memperbaiki diri. Begitu di rumahnya, jadinya sendal papa, ayah ini, iya, salah berarti ada di masjid, langsung balik lagi Pak. Kalau kita nunggu sabar aja sedikit, jadi pakai sabar tuh Pak. Ada ikhlas, tawakal, sabar. Ada datang ya tuh kan. Seorang ini kena hati tadi pasti ada yang salah bawa. Apunten Pak, bias. Ini mau ujian buat kita. Jadi tidak ada suuzon. Nah, jadi sholat itu, zakat itu, saum itu, haji dan umroh itu ngebentuk itu. Buahnya itu jadi syukur, sabar, ikhlas, tawakal. Syukur, sabar, ikhlas, tawakal. Ikhlas. Dah beda tuh wajah ikhlas sama tuh wajahnya ikhlas banget Pak. Wajahnya saya nggak tahu jeroan. Tapi jeroan itu luar itu wajah itu gambaran hati. Bapak jangan malam ya. Bapak orang ikhlas. Dari wajahnya kelihatan. Oh ternyata ikhlas semua ini tuh. Ibu nggak kelihatan sama saya. Nggak kelihatan. Tapi nggak kelihatan juga saya bilang ibu ikhlas semua. Oh ya. Oke. Nah kita bahas masuk ke ayat yang tadi saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullaha. Kita surat yang mau lihat Qurannya boleh surat Ali Imran 101, 102, 103, 104 coba ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Hei orang yang beriman, itu modal, itu akar. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah, itu rukun Islam. Jadi amanu rukun iman, ittaqullah rukun Islam. Haqqan tuqatih, sebenar-benar takwa. Benar-benar takwa berarti takwanya itu Pak sesuai aturan, sholatnya sesuai aturan. Kalau sholatnya beda-beda, ya siap berbeda. Asal dasarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, sekarang Pak di mana-mana Pak, jangankan di kota kayak di kita. Di kampung Pak, satu masjid itu udah ada yang beda-beda paham Pak. Ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Syafi'i, ada yang Hambali. 4 aja ya Pak ya. Ada satu lagi, ada yang Ibnu Taimiyah. Saya ulang lagi, 5 aja ya mazhabnya yang saya sebut aja. 1 Hanafi, 2 Maliki, 3 Syafi'i, 4 Hambali, 5 Ibnu Taimiyah. Harroni. Saya suka kalau Harroni itu berarti Ibnu Taimiyah. Saya ulang lagi ya Pak ya, supaya jelas berkali-kali. 1 Hanafi, 2 Maliki, 3 Syafi'i, 4 Hambali, 5 Harroni. Harroni itu Ibnu Taimiyah. Gimana adanya?
Ini beda-beda nih Pak. Jadi kalau ini berbeda nggak apa-apa. Ini mah soal furu, berbeda soal yang sunnah, nggak apa-apa. Makanya kalau menafsirkan kata bid'ah dalam urusan ini Pak, kata bid'ah dalam urusan ini itu pasti ujungnya bukan kafir. Ujungnya itu bukan kafir. Kalau salah orang di sini cuma dosa Pak. Kalau salah itu cuma dosa. Kalau salahnya di akidah, nah nih, kalau salahnya di akidah itu kafir ujungnya. Kalau kafir itu ke neraka Pak. Maaf. Kalau ibadah ujungnya itu cuma dosa dia ngasih. Maka wilayahnya adalah ranahnya adalah ijtihad. Yang empat ini, yang lima ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Harrani, Ibnu Taimiyah, Harrani. Yang Ibnu Taimiyah ini yang Salafi ini Ibnu Taimiyah. Dia mah akidah sama ibadahnya semua dari Ibnu Taimiyah. Itu yang nanti akidahnya tauhidnya pakai 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Itu Harrani yang kelima. Itu adanya di Saudi banyak. Salafi Wahabi. Nah, yang Hanafi ini yang ada banyaknya ini di kita jarang, adanya di Eropa. Adanya pusatnya pisan mah banyaknya adanya mah di Asia Selatan kayak Pakistan, India, ini Hanafi. Tidak kunut. Kunut itu bid'ah. Bid'ah itu artinya bukan kafir, bukan neraka. Bid'ahnya itu menurut dia adalah cuma salah berijtihad. Salah berijtihad. Kalau dalam urusan ibadah ijtihad salah, apa risikonya? Salah ijtihad 1 pahala, benar ijtihad 2 pahala. Salahnya jadi dosa nggak? Enggak, orang berijtihad salahnya jadi dosa. Jadi bid'ahnya menurut Imam Hanafi bukan bid'ah yang jadi dosa, apalagi jadi kafir, apalagi jadi bukan sahabat kita, apalagi jadi bukan teman kita. Imam Malik kunut, tapi kunutnya tidak terbuka, tidak angkat tangan. Subuh, kita lagi ngomong subuh Pak ya. Imam Malik tidak kunut, tapi kunutnya tidak angkat tangan. Posisinya banyaknya ada yang sebelum ruku, habis bacaan sholat, bacaan surat. Ada juga sebagian yang memang seperti Imam Syafi'i, yaitu setelah ruku, kedua rakaat kedua salat subuh. Jadi Imam Maliki ada ruku, Imam Syafi'i ada kunut sunnah. Nah, bedanya kalau Imam Maliki kunutnya biasa-biasa saja, artinya sunnah biasa. Ditinggal, dilaksanakan apa-apa, biasa banget, biasa. Kalau Imam Syafi'i sunnahnya hampir muakkadah. Nah ini dia Pak. Ya kata Imam Syafi'i, ya kalau kamu ketinggalan, kamu biasa kunut ketinggalan, sujud sahwi. Karena penting banget ini kunut gitu dalam sholat. Tapi sunnah tetap Pak, sunnah, tapi sunnahnya penting gitu. Kalau Imam Ahmad tidak ada kunutnya, cuma ada di sholat witir. Jadi yang ada kunut 2, yang tidak ada kunut 2. Ijtihadnya kalau salahnya salah di hadapan Allah 1 pahala, kalau benar 2 pahala. Ada nggak yang neraka Pak? Nggak ada. Udah sama. Kunut dia ikut, kalau nggak kunut dia udah nggak kunut gitu ya Pak. Yang biasa kunut imamnya tidak kunut, ya ikutan tidak kunut. Ngapain maksa kunut? Tidak kunut lah. Ada imamnya kan diangkat jadi untuk diimami, berapa ya? Nah, begitu imamnya kunut, ikutanlah. 4
dua imam nih, Imam Hanafi yang nggak ada kunut dan Imam Ahmad yang ada kunut, yang nggak ada kunut, fatwanya kepada pengikutnya adalah kalau imam mau kunut ikutlah. Nah, sekarang yang kelima nih Pak, yang kelima siapa tadi? Harrani Ibnu Taimiyah. Nah ini yang rada lain, yang kelima. Yang kelima, kalau tidak kunut dia disebut berdosa. Padahal tadi nih, oleh karena itu nggak mau orang berdosa ya Pak, ya kan? Kalau tadi mah kunut ijtihad benar dapat 2 pahala, ijtihad salah 1 pahala. Yang ini mah dia berdosa, dia berdosa. Nah kalau yang haroninya keras, dia masuk neraka. Kalau yang haroninya biasa, dia cuma berdosa. Orang sholat ada dosanya dikit, kira-kira gitu Pak. Itu Ibnu Taimiyah. Jadi ala kulli hal saya simpulkan sama, janganlah gara-gara perbedaan ini buahnya tidak ada. Buah tidak ada itu jadinya itu masih ada. Saya nggak bilang NU, saya nggak bilang Muhammadiyah, saya nggak bilang Persis, itu mau organisasi ya Pak ya. Saya bilangnya balik ke awal, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Harrani. Lagi Maliki, Hanafi. Ini sesuai urutan Pak. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Harrani. Pertanyaannya, ada nggak yang tidak bermazhab orang? Ada. Klaimnya ada, padahal menurut saya jarang sekali. Kalau saya ngambil Quran saja, ngambil hadis saja, tanpa pakai ulama, saya nggak bisa bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab, saya belajar bahasa Arab, tapi saya nggak tahu belajar bahasa Arab hadis, bahasa Arab Quran, terbatas. Nah, saya harus pakai tafsir. Nah, tafsir itu pendapat. Kalau yang nggak pakai mazhab berarti tidak pakai pendapat satupun, balik aja sama Quran dan Sunnah saja. Dan itu riskan, nggak ada yang mampu melakukan. Sekarang yang teman-teman bilang tidak ada mazhab, itu mazhabnya Harrani tadi. Udah jangan pakai Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maksudnya tidak bermazhab 4 ini. Dia mazhab kelima berarti yang Harrani tadi. Jadi ya saya artinya kalau mereka ngomong tidak bermazhab, artinya saya bermazhab sampai ini saja. Teman-teman di Persis, buku pegangan mazhabnya adalah Hasan. Jadi mazhabnya mazhab Hasani, Hasan kita nyebutnya, karena teman-teman pegangnya Hasan, ijtihadnya Hasan. Bahasanya mau balik kepada Quran dan Sunnah. Tapi Quran Sunnahnya versi pendapatnya Hasan. Ini pendapat siapa? Nah, jadi karena pendapat itu adalah namanya zahaba ila. Bahasa Arab itu Pak, berpendapat itu namanya zahaba ila. Bahasa Arabnya berpendapat. Nah, tempat pendapatnya namanya mazhab. Tempat pendapat itu kan. Berarti orang yang kita ikutin dan dia berpendapat, misalnya Ibnu Taimiyah dia berpendapat, kita ikuti pendapatnya, berarti dia jadi mazhab tuh. Saya pengikutnya. Meskipun 1 orang yang ikutnya saya doang, udah aja berarti dia mazhab saya. Karena pendapat saya adalah Ibnu Taimiyah. Itu mazhab. Pertanyaan saya setelah ini tahu, ada nggak orang yang tidak bermazhab dalam beragama? Tidak ada. Tidak ada. Kampiun ilmu hadis siapa Pak? Pegangan kita siapa hadis yang paling udah kita nggak ragu lah? Bukhari Muslim. Pertanyaannya, Bukhari Muslim bermazhab? Bermazhab.
Imam Bukhari itu madzhab Syafi'i. Karena waktu dia ada belum ada Haroni. Ibnu Taimiyah belakangan tahun 600-an, 700-an. Nah, balik lagi. Jadi, udahlah, apa yang kita yakini hari ini lakukan dengan keyakinan. Bismillah. Tidak boleh kita mempersoalkan perbedaan ibadah kita, karena sudah ada cantolan-cantolannya di atas. Benar Pak ya? Sudah ada cantolannya. Oh, ini yang kunut, yang sunnah kunut, ini enggak kunut, ini kita aja. Udah ikut bismillah. Sama-sama. Pertanyaannya sekarang, ibadah siapa yang diterima? Mukhlishina lahuddin, orang yang ikhlas karena Allah. Itu sudah sesuai itu Pak. Apa yang ada ini sudah sesuai. Makanya kalau dia sesuai berarti jangan disalahkan. Orang yang tidak pernah kunut gak boleh menyalahkan yang lagi kunut subuhnya itu. Jangan sampai udah, jangan masjid sana aja, masjid di sini. Gak ada itu, gak ada. Ini bagian dari akhlak beragama. Ini akhlak. Akhlak cara beragama ini. Tidak boleh merasa benar sendiri, tidak boleh merasa yang paling benar, tidak boleh. Nanti aja kita buktikan. Kalau menurut saya keyakinan saya Pak, keyakinan saya. Nanti semua itu yang beda-beda yang 5 tadi itu semuanya ada di surga Pak, bareng-bareng. Semuanya ada di surga. Cuman beda-beda tipis aja surganya. Beda-beda tipis. Kalau Bapak menganggap dia ada di neraka, nanti Bapak bakal kaget. Kan orang NU ada di surga juga. Orang NU-nya juga misalnya yang menganggap gini kan orang itu ada di surga juga. Memang di surga semuanya. Anda salah anggap kalau mereka ada di neraka. Surga semuanya. Sebab salah ijtihad, pahalanya 1. Benar berijtihad pahalanya 2. Itu yang membedakan surganya. Di surga juga cuma lebih tinggi, lebih tinggi. Dia tidak menyalahkan orang, itu lebih tinggi. Balik lagi. Jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih artinya jangan menyalahkan orang yang beda sama kita. Yang kedua, yakin kita benar, dia juga benar. Yang salah itu kalau imannya salah. Itu sih. Wa tamutunna illa wa antum muslimun. Tahan ini terus tahan Pak. Sikap ini jangan berubah. Terus tahan. Nah, menahan diri untuk terus berada pada posisi itu namanya mulazamah. Apa Pak? Mulazamah, terus menerus bertahan dengan sikap benar seperti itu. Hormati semua orang, dia teman sahabat kita, satu masjid, satu saf sebelah kita, jadi imam kita, jadi makmum kita. Itulah saudara kita. Di satu masjid, nama masjidnya Al-Ikhlas. Orangnya disebut mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin. Selama tanya apa kabar, semua ini sahabat kita. Halal makanannya, halal minumannya ya Pak ya. Sahabat kita, sama-sama di masjid, sama-sama di surga. Bedanya beda halnya. Kecuali kalau di Al-Ikhlas ini ada yang sholat subuhnya 4 rakaat, ada? Gak ada. Kecuali di masjid ini kalau ada yang sholat zuhurnya 2 rakaat. Kalau dia lagi ada di tempat, atau 3 rakaat sholat zuhurnya, misalnya 3 rakaat ada? Gak ada. Sepanjang zuhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3, isyanya 4, subuhnya 2, kiblatnya Ka'bah, dia saudara kita, tidak boleh ditakfir. Dia saudara kita, dia berhak jadi imam, dia berhak jadi makmum, dia berhak di sebelah kiri kita, dia berhak di sebelah kanan kita. Siapa ya? Nah, inilah dia akhlak cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah haqqa tuqatih. Terus tahan Pak sikap itu deh. Mulazamah namanya. Sampai mati, maka matinya illa wa antum
muslimah. Matinya mati apa namanya? Meninggalnya husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Bapak kelihatan beda-beda tipis dengan saya umurnya nih Pak. Beda tipis. Ya kan? Beda tipis. Umur saya sekarang 62, 63. Jadi tipis lah Pak, tipis-tipis kita. Wah, ya akan berapa? 60. Bapak berhasil lebihnya dari disebut. Sama saya Pak. 61 Pak. Saya 63, 62. Oh, berapa hari lebih jadi pas 60-nya gitu lah pas berarti. Saya lebih senior berarti hari. Kita tahan coba mulazamah itu. Illa wa antum muslimun. Muslim. Prinsipnya gini. Kalau kita bermulazamah ibadah, terus ibadah. Yang kedua, ini ikhtiar Pak. Mulazamah terus menerus gitu terus. Namanya kalau bahasa lainnya apa Pak? Bahasa agamanya. Mulazamah itu istiqomah. 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 Nah, sekali-kali ada ke futur, Pak. Futur tuh lagi turun iman tuh. Ada kan? Ada, mungkin lagi enak hati, lagi sakit, lagi rada bisnis rada turun gitu ya, keuangan rada nipis. Ya, adalah lagi tipis gitu. Maka yang kedua, prinsipnya kita harus berjuang namanya mujahadah. Tadi mulazamah yang melahirkan istiqomah. Kedua, mujahadah. Mujahadah itu jihad. Apa jihad? Bersungguh-sungguh ibadah. Saya ada lihat orang sholat asar, sholat asar, Allah. Udah datangnya terlambat ke masjid, lalu Allah. Memang mungkin asar itu Pak. Sholat asar itu kan lagi udah penat Pak ya, udah capek, mau usia-usia kayak kita ya Pak ya, kayak kita. Itu kan beda sedikit. Dan asar udah penat jam segitu. Nah, ada yang saya lihat gitu. Saya tepuk belakangnya. Sekarang mulai besok, jihad kita adalah ketika kita sholat. Kalau lagi capek gitu, jihad. Jangan tunjukkan capek di hadapan Allah. Begitu sholat, saya menceng dulu sedikit. Bapak, kalau hobi saya Pak, olahraga itu badminton. Sekali-kali baru nyoba, ada apa yang baru Pak? Ada. Sekarang badminton saya senang mainnya, saya suka. Kalau saya senang, saya suka, saya hobi, jadi senang banget gitu ya Pak. Meskipun sekarang mengukur aja dengan kekuatan, saya hanya bilang senang. Kalau Bapak senang lagi olahraga, lalu lagi lemas gitu Pak, diajak olahraga badminton, mau nggak Pak? Mau tuh Pak. Waktu lagi mainnya, kelihatan lemas nggak Pak? Semangat tuh Pak, kan lemasnya beres. Padahal maksud saya gini, kalau kita senang, dia nggak nyerah Pak. Kalau kita sholat asar lagi leres gini, Allah, ini menyerah banget. Caranya supaya tidak menyerah adalah mujahadah. Seperti waktu saya tadi badminton. Saya pernah badminton sampai baru saya ingat ternyata saya itu belum sarapan. Sampai ingat-ingatnya jam 3 main 3 kali. Halus Pak. Akhirnya, oh, gak sarapan cuma. Jadi apa bahasa Sunda namanya? Salah terima. Sampai lupa. Sampai kelebihan maksudnya tenaganya. Kalau kelebihan gitu apa namanya kalau lagi berjuang dalam kebenaran Pak? Namanya mujahadah Pak.
Mujahadah. Pertanyaannya, biasa nggak kita melakukan mujahadah dalam ibadah? Begitu azan maghrib lulus ya langsung maghrib, Pak, langsung maghrib. Bisa. Jangan khawatir, jangan bilang nggak bisa. Maghrib, Pak. Itu namanya mujahadah. Jadi yang pertama mulazamah, yang kedua mujahadah. Itu mah semuanya adalah fully dia ikhtiar kita. Kita harus perjuangkan. Jadi mujahadah tenaga buat ibadah. Kira-kira begitu ya, Pak ya. Tenaga, kasih dia tenaga. Tenaga sisa, kasih tenaga sisa. Tapi ada nggak yang asalnya leles gitu padahal makan siangnya banyak? Dari makan siang nama hari giliran asal lalu leles. Nah, ayat ada gitu. Nah, berarti apanya yang salah itu teh? Energinya mah ada sebetulnya teh, energinya ada. Motivasinya kurang. Motivasi ibadahnya itu kurang. Kenapa ada orang motivasi ibadahnya kurang? Karena menganggap sholatnya bukan yang utama. Sambil lalu aja. Kita sholat di mananya? Saya sama sabar nawe di mana wae. Namun sempat sholat tentu. Itu nomor berapa berarti sholat itu? Nah, sikap ini melahirkan motivasi nih. Jadi motivasinya nanti udah kayak enjing gak ya sholat lawar deh. Kan omongannya jadi salah ya, bener nggak? Omongan salah. Lah, guys, masa penting sholat ada enjing gak ya? Dia lawar tuh. Padahal semua pelaksanaan ibadah sholat ada tata aturan, ada tata caranya, Pak. Ada tata cara. Kita lagi kepergian, kita lagi perjalanan, kita udah mulai terlambat, kita lagi macet. Ada, Pak, ada caranya. Jangan bilang tidak ada caranya. Kita bisa mujahadah. Bagusnya begini, giliran jalan pagi leles, tapi sholat semangat. Bagusnya gitu. Ada nggak orang yang diajak jalan kaki dik, tapi giliran sholat lalu leles aja. Jadi asal dibalik, benar Pak. Jadi asal dibalik kan motivasi itu menerapkan motivasi itu di salah tempat gitu. Padahal seharusnya menurut agama kita adalah motivasi tertinggi saat kita ibadah. Mujahadah tadi. Cek dua ya Pak ya. Kalau kita sudah mulazamah dan mujahadah, maka Allah akan berikan dua. Satu muraqabah, dua musyahadah. Nah, ini dia. Kalau kita melakukan dua, maka kita dapat dua. Kita melakukan apa yang tadi? Mulazamah dan mujahadah. Mulazamah itu tadi istiqomah kalau bahasa gitu. Terus dengan sabar, tawakal, terus dilakukan. Dan mujahadah dikasih tenaga, dikasih motivasi tinggi untuk sholat, untuk ibadah. Dikasih begitu ngitung zakat, terus semangat. Kalau ngitung keuntungan, biasa kerugian malah lulus. Tapi begitu ngitung zakat, ayo sekarang hitung zakat. Sekarang kita zakat. Pak ira zakat ya, gitu endingnya zakat mana? Pak cuma ini hitung zakat kata istri. Ya jadi itu zakat pendapatan kita tahun ini. Nantilah akhir tahun. Akhir bulan Pak itu udah akhir bulan. Nanti akhir tahun anak. Mestinya begitu disebut zakat, dia pokoknya sekarang, jangan lain, jangan besok, sekarang. Dia lagi marah sama istrinya, nggak bertanya udah 2 hari setengah. Berarti 2 hari setengah itu dikit lagi 3 hari Pak. Udah nggak nanya sama istri itu. Kan suka ada ya Pak ya, apa namanya, sama istri itu lagi kurang bagus, kirang HD rasa lah. Nah, terus waktu diajak Pak Kumayo cicing, nah itu kayak perbaikin depan dapur Pak cicing, tidak lagi tidak enak komi, kasih cicing. Tapi begitu, Pak udah waktunya sholat, oh iya sholat ya. Nah itu harus Pak, jangan terus tidak bisa dia ngomong. Kalau pas giliran ibadah, Mas semua harus berubah. Bisa nggak tidak lagi marahan itu lalu berjamaah? Kata istrinya berjamaah.
Pak orang berjamaah. Si bapak tadi setengah ngomong, tapi siap jadi imam siap Pak. Tengah tengah ngomong. Tengah ngomong nih, hari ke maksudnya kita komat gitu. Ada berpemajikan teh cerewet wae. Jika tuh tong loba omong sana gitu. Tapi teu ngomong cara we. Rek ngarekan tarik, leuwih tarik, majikan malah bisa ngarekan mah ka urang teh mata cari. Allahu Akbar. Itu kira-kira salat begitu teh kumaha? Kata Nabi, salatnya enggak akan diangkat berjamaahnya sampai ke sisi Allah. Kalau yang jadi imam sama yang jadi makmum saling membenci satu sama lain. Boleh. Jadi begitu lagi marahan kayak apapun, giliran ibadah mah sudah. Ayo, Pak, sholat. Oh iya. Kita sholat. Bahwa nanti ngomong yang lain-lain itu bisa diajak ngomong lagi, terserah. Lagi giliran ngajak sholat, kudu ngomong. Udah, komat mah. Nah, komat mah harus sholat. Jadi waktu sholat ada hubungan. Bisa nggak? Keset. Ini dia ngomong ini nanti. Disayokikan segala makanan di rumah. Tidak kalah ngajana di dia sebelah. Dari mana? Masuk jana. Mama udah masak segala. Mulai ada molotov. Meskipun makanannya enak, tapi itu dengan hati apa asal jadi cucu. Orang ke rumah dicarekan. Asal dicarekan. Rasa orang di kantor antara dicarekan terus asal ada orang bosan. Orang pangguhur dapat bener Pak. Di rumah mau orang lain bos orang itu dicarekan. Tak salah Bapak, ada ustaz-ustaz ke satu hari cikimu ceramah, abi ceramah di Bapak, di rumah abi ceramah aku. Abi itu mah. So, cuma ada waktunya ceramah, ada waktunya diceramah. Di rumah diceramah gimana? Pungut. Giliran anak. Saya di rumah banyak ngomong, di rumah nggak banyak ngomong. Pun bojo banyak ngomong. Oleh bapak di luar banyak ngomong, di rumah banyak ngomong. Apa beakeun ke karunya mah tok cari. Caroge mah gitu Bu. Gak banyak ngomong tapi banyak mikir, betul tak? Tak ibu mah kurang mikir tapi mau ngomong. Tapi loba amal, nah sih Bu. Loba amal. Nu gawe nanti jam 3 sampai tidak ada jam berapa bener gawe. Jam 3 bangun, terus mulai tidak amal dah. Sampai tidur lagi Pak, bener. Pugun tuh gajinya itu. Pugun tuh gajinya dari Bapak. Jadi si istri teh gitu cenah, aing teh capek digawe karena dicarekan ku caroge saya salah. Tuh ya hari kita asal serahkan lah kan itu. Ke Ciamis, yang diantar ke kolotnya ke Ciamis, mana orang Ciamis daya? Dong dalam contoh Ciamis daya. Nah, wala tamutunna, bisa gak kita melakukan tadi secara terus menerus dua hal sehingga Allah kasih kita muraqabah. Muraqabah itu artinya kita akan selalu merasa diperhatikan Allah. Mulai akhlak di sini. Kenapa orang bisa jujur? Kita ambil rahmen saja. Bapak di kantor kita nih Pak, anak-anak buah kita bilang, Bapak udah pasang ya CCTV semua. Kalian harus jujur, ngomong nggak boleh keras, nggak boleh kasar, harus jujur semuanya. Omongan harus baik, sikap harus somea, nggak boleh senyum, nggak boleh hilang senyum, nggak boleh cemedut di ruangan ini. Harus semua baik. CCTV ada semua. Saya perhatikan
selama kantor. Kira-kira si anak-anak karyawan kita yang ada 12 orang di ruangan itu Pak, jujur tuh selama kerja? Jujur. Sian usaha jujur. CCTV bos diperhatikan. Besoknya bulan depan ternyata ada potongan-potongan. Nah, kamu salah ngomong, kamu salah sikap, kamu tersenyum, kamu jemendut, kan terus Pak. Ada potongan. Jadi resikonya udah, wah begitu datang tuh langsung sama ya, langsung rajin, langsung kerja. Wah Pak, wah luar biasa tuh kerjaan itu. Tapi selama kerja unggul dari jam 8 sampai jam berapa kerjaan? Jam 4 ya? 8 jam 4. 8 to 4. 8 sampai jam 4. Oh. Sama bos liatin saya, nggak ada yang dipotong gajinya. Wah begitu 2 bulan dikasih bonusnya karena CCTV. Nah orang berlaku benar karena CCTV itu muraqabah. Tapi CCTV kita mah bukan CCTV dari orang, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan 8 sampai jam 4, tapi 24 hours, 24 jam. Itu namanya muraqabah. Ini Bapak jangan dipaksa-paksa, muraqabah mau given Pak. Maaf, given tuh ya dikasih aja sama Allah gitu. Jangan dibuat-buat gitu merasa diperhatikan. Jangan dibuat-buat, di given aja. Begitu Allah katakan, bagi setiap orang manusia ada 18, ada 19 malaikat yang menjaga. Dia selalu menjagamu. Ada korin satu yang nutur-nutur kamu. Ada malaikat yang selalu meniupkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, mengilhamkan ke dalam dirimu ketakwaan dan keburukan. Bukan malaikat yang keburukan, mas setan. Ada yang meniupkan kebaikan, ada yang meniupkan keburukan. Setan yang membisik kamu, dan dia antara lain adalah korinmu. Dan Allah Maha melihat. Betul kan? Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Allah melihat nggak hati kita? Allah Maha tahu. Allah tahu apa yang di hati kita. Tahu. Terbentuklah satu sikap namanya muraqabah. Pertanyaannya, berani nggak ada orang yang diamanatkan sesuatu tapi jalir? Punten kasus sekarang aja, kasus yang lagi ini ada, misalnya orang dia jampitsus nih Pak ya, Pak siapa namanya Pak Ferry. Kan beberapa hari sebelumnya beliau menandaskan integritas Pak, tapi akhirnya terbongkar. Gitu kira-kira gitu Pak ya. Ada dulu lagi misalnya duta ada artis diangkat jadi duta sabu-sabu gitu, duta apa istilahnya ya Pak? Duta narkoba. Nah, duta narkoba, tapi besoknya ditangkap gitu Pak. Ada kan? Dia lagi dari kemana-mana gitu, terus lagi ceramah tentang itu, ketangkap lagi. Ini kan paradok Pak, jadi kayaknya beda kok. Kemarin dia ngomong normatifnya itu tinggi banget, besoknya dia pelanggar pertama, kira-kira gitu. Pertanyaan saya, ada nggak ahli agama yang melakukan ini Pak? Ada Pak, jangan salah, ada Pak. Kan ada kemarin, seharusnya dia jaga santri tapi santrinya dirusak, benar Pak? Jadi antara harapan sama realita tuh kayak jauh banget gitu. Kok jauh banget sih? Pertanyaannya, apa yang membuat? Apa kira-kira yang membuat itu terjadi? Kendali dirinya nggak ada, benar Pak. Jadi ini mah norma, ini perilaku, anggap aja beda gitu, kira-kira gitu, anggap aja beda. Ini mah aturan,
Nah ini kenyataan kita ibadah. Bisa nggak hidup begitu? Terjadi itu gitu. Paradok banget gitu. Das kata si ulama, kata si ustaz, kan di dekat kita sini juga ada yang dihukum berapa tuh Pak? Yang rumah Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, yang guru itu Pak, yang anak santrinya dilecehkan, benar Pak? Kan mestinya diajarkan segala macam. Toh tadi ekstrimnya gitu, ahli agama. Yang bukan ahli agama lebih banyak lagi, tentu banyak Pak ya. Sampai ada yang bilang gini, kan tinggal cari entry point-nya, katanya gitu. Oh siapapun orangnya, kalau mau digesek-gesek pasti loba salahnya, kan gitu, bener kan? Sehingga channel lagi cari entry point-nya. Entry point itu titik masuknya aja, begitu tahu masuk pintunya, pintu masuknya ada, udah dikopok-kopok. Pak Ridwan Kamil waktu menjabat beliau bagus Pak, luar biasa ya Pak ya, luar biasa. Tapi begitu ada entry point-nya, orang masuk ke situ wilayah itunya, ya terlepas dari segala macam, mulai dimasukin, udah banyak salahnya manusia, banyak salah. Kira-kira kalau masuknya ke kita ada salahnya Bapak? Oh Pak, banyak. Udah tong digesek-gesek Pak, dan kita juga salah, banyak salah, banyak salah. Astagfirullahaladzim. Jadi begini maksudnya, apa itu yang membuat orang begitu terjadi paradok? Keimanan, jawabannya. Merasa diperhatikan nggak oleh Allah tadi. Kalau dia longgar, maka di situ sisipannya masuk Pak. Jadi ada sisipan dia longgar. Maka yang disebut akidah itu harus gitu. Harus, maka Nabi bilangnya gigit agama itu dan gigi geraham. Jangan pakai gigi depanmu, pakai gigi geraham supaya apa? Dalam kondisi apapun kita tetap istiqomah Pak, istiqomah. Yang tadi saya sebut itu kan kasus Pak, ada ya Pak, kasus-kasus banyak. Yang jujur ada nggak Pak? Banyak banget, tidak terhingga Pak. Pejabat-pejabat yang jujur, banyak Pak. Pejuang mereka jujur di belakang meja. Yang tidak jujurnya banyak Pak. Kalau saya tanya ada ulama yang itu, ada Pak yang tidak jujur. Ada ulama yang banyak, lebih banyak lagi Pak, ulama-ulama yang luar biasa, yang soleh yang luar biasa. Ustadzah yang soleh banyak. Banyak banget Pak maksud saya. Yang lempeng, yang lurus, yang istiqomah, yang tadi nggak bisa dipujuk rayu sama apa-apa. Nah kita lagi bicaranya adalah yang kasus-kasus, yang kasus itu sehingga membuat kita pertanyaan kenapa itu terjadi? Itu terjadi dalam bahasa agama adalah karena akidah. Nah kalau sholat tanpa akidah, sholatnya hanya formalistik saja, formal doang. Sholat nggak ada efek tuh, nggak ada efek jujur. Ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi dagangnya tidak jujur? Nah itu kan bermasalah. Jadi kenapa? Karena sholatnya tidak berdasarkan iman gitu loh Pak. Harusnya sholat itu membangun kejujuran, kebaikan, kesomehan, kebahagiaan, ketenangan, ketawakalan. Untuk dirinya itu dia tawakal, dia ikhlas, apapun yang hilang udah kehendak Allah. Kalau ada yang menzoliminya, doakan yang menzolimi itu dengan ya Allah beri hidayah dia, beri kebaikan dia. Itu bagus banget kan? Pertanyaannya gini, bisa nggak ideal gitu ada di satu negara? Dalam jumlah 100% tidak mungkin. Di Saudi ada pencurian nggak Pak? Ada. Ada perzinahan? Ada. Tidak ada yang full 100% nggak ada. Tapi 3 jumlahnya aja. Berapa persen? Mana lebih banyak? Itu saja. Itu yang dikendalikan. Kita masuk yang baik. Mudah-mudahan. Nah yang terakhir Pak, yang pemberian Allah itu 2 kan, 1 muraqabah. Kita merasa diperhatikan Allah, jadi kita hati-hati itu. Aduh, saya ustaz, maka saya harus ngomong bersikap baik di mana-mana atas dasar iman kepada Allah. Oh, saya kiai, jadi saya harus jaga orang itu. Oh, saya pejabat, saya harus amanah. Kan gitu ya Pak ya.
oh saya rakyat, saya harus hormat kepada orang yang diberi amanah untuk mengurus kita, bersyukur, berterima kasih. Kan bagus sebenarnya Pak ya. Nah gitu. Maka yang terakhir yang Allah kasih adalah musyahadah. Ini pemberian tertinggi Pak. Nanti kita bahas Pak. Musyahadah itu artinya ketajaman pandangan, ketajaman hati. Apa Pak? Kalau kita ini mah kata hati kita yang paling tajam. Kata hati kita itu apa? Firasat. Apa Pak? Firasat. Bahasa agama Pak. Kata Rasul, firasat orang mukmin itu benar. Firasat orang mukmin yang beribadah itu benar. Maka tanya orang iman dan iman, ibadahnya bagus, tanya firasat Bapak apa yang terjadi buat ini? Firasat itu Pak, apa yang bakal terjadi gitu, apa firasat? Isyarat firasatnya dia. Kira-kira Bapak ada nggak yang merasa tajam firasatnya Pak? Kalau Bapak punya, Bapak sudah dikasih namanya musyahadah. Orang yang firasatnya tajam jangan banyak ngomong, karena omongannya itu disebut tadi katanya mati, bisa terjadi Pak. Bapak bakal celaka Pak besok Pak, Bapak celaka Pak. Bakal ya jadi orang tuh stres Pak, bener nggak? Karena biasa kita, Bapak firasat saya nggak baik buat Bapak nih. Aduh nggak bisa tidur tuh Pak. Kalau kita mendapatkan firasat bagus kayak gitu, bilangnya apa sama beliau Pak? Kita bilang Bapak hati-hati Pak ya. Bapak baca ini Pak, Fatihah, awal Baqarah, ayat kursi, akhir Baqarah, Qul 3 kali, Falaq dan Anas, sholawat. Bapak baca, mudah-mudahan terjaga selalu. Cuma ngomong itu Pak. Begitu kejadian Pak, minggu depannya kejadian, dia akan bilang, oh pantas ya Bapak itu bilang ke saya supaya hati-hati. Oh ini kejadiannya. Itu firasat Pak. Kalau dia firasatnya bagus, dia ngomongnya jangan ngomong orang celaka, Bapak bakal celaka, Bapak hati-hati Pak. Jangan gitu, bilangnya apa? Bapak mudah-mudahan Bapak selamat Pak ya. Nah ini baca ayat kursi ini Pak. Memang kenapa gitu saya? Enggak, itu buat jaga-jaga aja, jangan sampai nanti kalau namanya orang kan begitu. Kan gitu ya Pak ya. Itu namanya firasat. Nah pertanyaan saya sekali lagi saya tanya Bapak, nggak usah dijawab kalau memang nggak ada. Ada nggak yang firasatnya sering terbukti tajam? Itu sebetulnya pemberian Allah. Jadi dua ikhtiar kita, dua pemberian kita. Ikhtiar kita tadi mulazamah, mujahadah ya Pak ya. Pemberiannya itu ikhtiar kita tuh. Pemberian Allahnya adalah muraqabah, musyahadah. Muraqabahnya selalu merasa diperhatikan Allah, jadi terjaga dia, sikapnya itu terjaga Pak. Tidak korupsi, tidak zalim, tidak menghamili orang, tidak, karena dia terjaga. Nah, kalau udah dia terjaga, dikasihlah pemberian tertingginya, firasat yang tajam. Fabasaruka yauma hadid, maka pandangan hatimu hari itu tajam, lebih tajam dari silet. Dia bisa. Itu saja Pak. Jadi benar kita jaga akidah kita, karena akidah itulah insya Allah yang membuat sholat kita mulazamah. Dan kalau sudah akidahnya kuat, sholatnya, ibadahnya, rukun Islamnya mulazamah, maka insya Allah buahnya bakal kita terima. Dan buah bentuk tadi muraqabah dan musyahadah, itulah yang nanti jadinya bentuknya ikhlas, sabar, tawakal, syukur. Itu yang akan tinggal petik aja. Begitu ini lagi praktek ikhlas, dia lagi praktek sabar, dia lagi praktek tawakal, dia lagi praktek syukur, gitu aja. Si buah itu tadi nikmatinya. Oh, kenapa kita begini ya Pak ya? Ya ini lagi praktek sabar kita. Jangan dikasih senang terus, kan harus ada prakteknya. Kapan prakteknya sabar ya? Bapak harus bilang itu sama ibu. Ibu juga harus bilang itu pada bapak kalau bapak lagi nggak tenang karena persoalan karena masalah. Saya kira itu Pak, ada yang ditanya Pak, ini udah kesiangan. Cukup. Alhamdulillah. Baik.
Mudah-mudahan manfaatnya. Yang salah dari saya minta maaf kalau saya salah menyebut nama atau apa. Ini hanya pelajaran bagi kita semua ya Pak, yang mudah-mudahan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, rasanya hari-hari dalam hidup kami banyak sekali kezaliman, kesalahan, kekhilafan yang kami lakukan. Kekurangan mulazamah, kekurangan istiqomah, kekurangan sabaran, kekurangan keikhlasan banyak kami praktekkan dalam keseharian. Pasti ini akan berbuah dosa dan kekurangan ya Allah. Sekiranya Engkau tidak berkenan mengampuni dosa kesalahan kami akan jadi hamba yang merugi ya Allah. Tapi kami yakin ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penerima Taubat, Engkau Maha Mengampuni dosa dan kesalahan kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan Kau hukum kami ya Allah kalau kami salah, kami lupa. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rasanya kami tidak kuat kalau harus menanggung beban seperti bebannya para nabi dan rasul, orang-orang terdahulu kami. Beratnya ya Allah, ya Rabbana. Segini saja sudah terasa berat. Jangan Kau timpakan ya Allah ujian-ujian yang Kau timpakan kepada umat sebelum kami, karena rasanya kami tidak akan mampu. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan Kau berikan pada kami beban kehidupan yang melampaui kemampuan kami ya Allah. Warhamna wa'fa'na waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rahmati kami, ampuni kami, beri kekuatan kami yang berkah ya Allah, dan hindari kami dari keburukan orang-orang kafir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Berikan pada kami ya Allah taufik hidayah. Beri kemampuan kami untuk menjaga sikap terbaik dengan ukuran Quran dan Sunnah dalam syariat agama kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikan kekuatan pada kami yang berkah sehingga kami bisa berubah menjadi lebih saleh, lebih baik, lebih sabar, lebih tawakal, lebih syukur atas segala nikmat yang Kau berikan dalam keseharian hidup kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berikan pada kami ya Allah ridho dan surga, hindari kami dari murka dan neraka. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Berikan pada kami di akhir hayat kami husnal khatimah, ujung yang Kau ridhoi, ujung yang terbaik dalam hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu